Semuanya, perkenalkan nama saya Revanka Levia Zevanya, mahasiswi dari Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Jakarta. Saya sebagai pengamat sosial UNJ kali ini akan membahas analisis tentang program makan siang gratis yang diselenggarakan oleh Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Strategi Pengembangan Masyarakat yang diampu oleh Bapak Syaifuddin M. Kesos selaku dosen dari mata kuliah Strategi Pengembangan Masyarakat. Program ini menjadi salah satu yang paling menarik dalam visi misi mereka waktu Pilpres tahun 2024 kemarin. Tapi apakah program ini benar-benar bisa dilaksanakan dan gimana manfaat dan tantangannya? Maka akan kita bahas lebih lanjut. Masalah gizi di Indonesia masih jadi PR besar. Banyak anak-anak yang terutama berasal dari keluarga yang tidak mampu, yang mengalami gizi buruk, dan juga stunting. Menurut data dari Kemenkes tahun 2022, angka stunting nasional masih sekitar 21,6%, yang artinya satu dari 5 anak punya masalah pertumbuhan karena kurang gizi. Nah, program makan siang bergizi ini hadir untuk menjawab masalah itu. Tujuannya simpel, yaitu untuk memastikan semua anak Indonesia bisa makan siang yang sehat dan juga bergizi di sekolahnya. Prabowo Gibran mengusulkan program makan siang dan juga susu gratis untuk anak-anak seperti PAUD, SD, SMP, bahkan santri di pesantren. Targetnya bisa mencapai 82 juta penerima manfaat. Yang menariknya, mereka juga ingin melibatkan UMKM lokal dan juga petani sekitar buat suplai bahan-bahan makanannya. Jadi selain menyehatkan anak-anak, program ini juga bisa menggerakkan ekonomi lokal. Tapi tentu program sebesar ini pasti butuh biaya yang nggak sedikit. Diperkirakan anggarannya bisa mencapai 400 triliun rupiah per tahun. Kalau dijalankan dengan benar, program ini bisa mendapatkan beberapa dampak besar. Contohnya seperti menurunkan angka stunting, meningkatkan kehadiran dan fokus siswa di sekolah, meringankan beban orang tua, dan juga menyediakan peluang kerja untuk UMKM dan petani lokal. Jadi ini bukan cuma soal makanan, tapi juga soal pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi lokal. Tapi realistis nggak sih program ini bisa jalan? Karena ada beberapa tantangan juga yang harus diperhatikan, seperti contohnya anggaran yang jumbo. Apakah negara ini punya cukup dana tanpa pengorbanan dari sektor lain? Dan juga yang kedua adanya distribusi. Negara Indonesia ini luas banget, dan gimana makanan bisa sampai ke pelosok-pelosok tanpa makanan itu rusak. Yang ketiga itu korupsi. Program sebesar ini pasti rawan banget adanya penyalahgunaan dana. Dikarenakan dananya terlalu besar, pasti ada kemungkinan dana ini dipakai untuk kebutuhan yang lain. Yang keempat yaitu adanya kesiapan sumber daya manusia dan juga infrastruktur. Kayak sekolah-sekolah apakah mereka siap atau enggak untuk mengelola program ini. Dan kalau tantangan ini nggak ditangani, programnya bisa jalan di atas kertas aja, tapi nggak terasa dampaknya bisa nyampe ke anak-anak juga. Nah, kebijakan ini secara teori juga punya niat yang mulia, tapi dari perspektif kebijakan publik, ada beberapa hal yang harus jadi catatan. Contohnya seperti target sasaran yang harus tepat, kayak jangan semua anak dikasih, padahal ada anak yang mampu secara ekonomi. Jadi program ini tuh seharusnya kayak buat targetnya tuh buat anak-anak yang kayak kurang mampu atau berasal dari kelas yang menengah. Terus yang kedua, evaluasi berskala harus dilakukan. Program ini tuh harus bisa diukur keberhasilannya dan juga koordinasi pusat dan daerah. Jangan sampai program ini jalan di satu tempat, tapi di tempat lain tuh nggak jalan atau bahasanya tuh macet di tempat lain. Yang keempat, yaitu keterlibatan masyarakat. Seperti orang tua, guru, dan juga warga sekitar harus dilibatkan supaya programnya tuh bisa tepat sasarannya. Namun program ini tuh bukan hanya soal politik, tapi juga soal masa depan dari generasi muda kita di negara Indonesia ini. Jadi program makan siang dan susu gratis ini bisa jadi solusi yang konkret untuk masalah gizi dan juga pendidikan. Tapi perlu perencanaan yang sangat matang, pengawasan yang ketat, dan juga pelibatan banyak pihak biar benar-benar berdampak hasilnya. Kalau berhasil, program ini bisa jadi game changer buat kualitas generasi muda di Indonesia. Tapi kalau enggak, mungkin bisa jadi hanya janji kampanye semata aja. Nah, jadi program ini tuh sebenarnya bukan sekedar program bagi-bagi makanan aja, tapi mereka juga memiliki beberapa tujuan strategis
yang nasional di baliknya, seperti untuk mengurangi stunting dan juga malnutrisi, di mana data Bappenas tahun 2023 menunjukkan prevalensi stunting di Indonesia masih di atas 20%. Makanan bergizi rutin bisa mempercepat penurunan angka ini. Yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anak-anak yang lapar sulit fokus belajar. Dengan makan siang, mereka akan lebih konsentrasi dan juga performa akademik mereka akan lebih meningkat. Yang ketiga, dengan meningkatkan partisipasi sekolah. Di banyak daerah, makan siang tuh bisa menjadi insentif agar anak-anak tuh mau datang ke sekolah. Karena istilahnya biar mereka bisa makin semangat lagi sekolahnya dengan adanya makan siang gratis ini. Dan yang keempat, dengan menggerakkan ekonomi lokal, program ini tuh bisa membuka lapangan kerja, menghidupkan sektor pertanian dan juga peternakan, dan juga UMKM lokal. Dan yang terakhir, untuk memperkuat ketahanan pangan nasional, di mana jika dijalankan program ini dengan prinsip ketahanan pangan, maka akan bisa mendorong distribusi dan juga produksi pangan di dalam negeri kita. Dan salah satu isu yang paling krusial adalah anggaran. Diperkirakan jika program ini dijalankan secara penuh, maka akan memerlukan biaya sekitar 400 sampai 450 triliun rupiah per tahunnya. Namun Prabowo Gibran akan berencana untuk melakukan implementasi yang bertahap, di mana pada tahun 2025 mereka akan melakukan sekitar 20% sasaran, tahun 2026 30 sampai 40%, tahun 2027 dan seterusnya akan meningkat hingga 100%. Jadi proses ini akan bertahap dijalankannya mulai dari 20%, 30%, 40%, dan hingga 100%. Dan dana tersebut juga akan dialokasikan ke APBN. Dari APBN dan pemerintah mengklaim tidak akan memangkas anggaran penting lainnya. Bahkan sebagian dana tersebut itu disebut akan berasal dari penguatan sektor pajak dan reformasi subsidi yang tidak tepat sasarannya. Tapi ada beberapa pertanyaan besar di mana apakah APBN ini cukup kuat untuk menopang program ini dan juga apakah pengelolaannya akan transparan dan bagaimana pengawasannya agar dananya tidak bocor. Nah, di lapangan ini banyak banget tantangan yang tidak bisa diabaikan. Di antaranya tuh kayak kesiapan infrastruktur sekolah. Kayak banyak banget sekolah khususnya di daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, belum memiliki dapur, ruang makan, atau bahkan air bersih. Yang kedua tuh SDM pelaksana. Kayak siapa yang akan memasak? Apakah guru dan staf sekolah harus merangkap atau akan ada perekrutan tenaga dapur baru? Jadi istilahnya ada keterbatasan eh, keterbatasan sumber daya manusia di mana kayak nggak ada yang memasak, nggak ada pihak yang memasak. Dan yang ketiga, distribusi logistik, kayak bagaimana menjamin makanan ini sampai ke sekolah dengan kondisi yang layak tanpa ada makanan yang basi dan juga terutama di daerah yang terpencil. Dan yang keempat, standar gizi dan juga kualitas makanannya. Diperlukan sistem kontrol mutu dan juga keterlibatan ahli gizi agar makanan ini tuh tidak hanya mengenyangkan tapi juga bergizi dan seimbang bagi anak-anak. Dan yang kelima, risiko korupsi dan juga pengadaan fiktif. Tanpa pengawasan yang ketat, program sebesar ini akan sangat rawan untuk disalahgunakan dananya. Dan juga berbagai kalangan akademisi dan pengamat kebijakan memberikan tanggapan beragam terhadap program ini, di mana sebagian menilai program ini tuh berani dan berpihak pada rakyat kecil, karena fokus pada anak-anak yang akan jadi penerus bangsa. Namun kritik datang dari ekonom dan juga analisis fiskal yang menyebut program ini tuh sebenarnya bisa membebani anggaran jika tidak dikelola dengan efisien. Ada pula yang menyebut program ini tuh terlalu populis dan cenderung politis karena muncul menjelang pemilu saja. Tapi intinya semua pihak tuh setuju. Keberhasilan program ini tuh bergantung pada tata kelola yang baik dan juga pengawasan yang ketat. Dan untuk memperkaya perspektif, mari kita lihat bagaimana negara lain tuh menjalankan program yang serupa. Contohnya di India ada program semacam semacam itu namanya Midday Meal Scheme sejak tahun 1995 sukses meningkatkan angka partisipasi sekolah dasar dan juga menurunkan malnutrisi anak. Dan juga di Jepang ada program makan siang di sekolah menjadi bagian dari pendidikan karakter dan kesehatan, dijalankan dengan keterlibatan siswa dan disiplin yang tinggi. Dan yang ketiga, Brazil melalui program PNAE, mereka menghubungkan sekolah dengan pertanian lokal secara langsung. Jadi dari sini kita bisa belajar bahwa makan siang gratis ini tuh sebenarnya bisa berhasil, asalkan ada sinergi lintas sektor, akuntabilitas, dan juga budaya tertib dalam pelaksanaannya. Dan
Kesimpulannya, makan siang gratis dari Prabowo Subianto ini sebenarnya punya niat yang mulia dan juga bisa menjadi langkah monumental jika benar-benar dilaksanakan dengan serius dan juga tepat sasaran. Namun, untuk memastikan keberhasilan program ini, kami kami harus melakukan beberapa pengawasan atau seperti pengawasan atau langkah-langkah agar program ini tuh berhasil. Contohnya seperti pilot project yang terukur, mulai dari beberapa daerah untuk uji coba sebelum diperluas ke nasional. Jadi sebelum kita ke negara-negara, ke kota-kota yang terpencil, kita coba dulu ke yang dekat-dekat mungkin atau enggak keterlibatan masyarakat lokal dengan melibatkan UMKM, petani, dan warga sekitar, sekolah dalam penyediaan bahan pangan. Yang ketiga, transparansi dan sistem digital dengan menggunakan sistem digital untuk pencatatan, pelaporan, dan audit agar dana tidak diselewengkan atau disalahgunakan. Dan yang keempat yaitu evaluasi tahunan terbuka. Jadi setiap tahun pemerintah tuh harus menyampaikan hasil evaluasi kepada publik dan membuka ruang partisipasi warga. Jadi sekian, analisis lengkap dari program makan siang gratis dan, semoga program ini bisa beneran dilancarkan dan juga dijalankan dengan baik dan juga, dengan cara dan pengawasan yang ketat yang direncanakan agar program ini tuh bisa terlaksana dengan baik dan juga bisa mendapatkan dampak positif untuk seluruh warga Indonesia. Sekian analisis video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.